Pagi hari ini coba kita lihat satu bagian firman Tuhan. Temanya sesuai dengan hari ini ya, hari merdeka, kemerdekaan. Nah, apakah kita benar sungguh-sungguh merdeka atau kita masih dijajah? Ya, baik secara jasmani maupun secara rohani ya. Oke, coba kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Sudah, Galatia 5 ayat 1. Disiapkan, kemudian Galatia 5 ayat 13. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 16. Galatia 5 ayat 1. Kemudian Galatia 5 ayat 13. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 16. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi di perhambaan. Oke. Ya, jadi sesuai hari ini kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang tercinta. Jadi topik yang saya berikan yaitu merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka. Ya, jangan mau dijajah lagi ya. Di dalam konteks kita ya, merdeka itu banyak hal ya. Merdeka dari kalau zaman dulu merdeka dari penjajahan Belanda. Nah, kalau zaman sekarang ya merdeka, apakah kita sudah merdeka benar-benar merdeka atau kita hanya tetap dijajah tapi modelnya beda. Benar. Ya. Kita mungkin dulu kita dijajah secara fisik ya. Secara fisik ya, dijajah sama Belanda. Ya, tapi sekarang kita dijajah secara ya IT. Ya, kemajuan ekonomi. Ya, makanya kalau kita lihat handphone yang kita gunakan itu buatan siapa? Mobil yang kita gunakan buatan siapa? Ya. Bahkan jarum yang kalian pakai untuk jahit itu buatan luar negeri semua. Ya. Merdeka, ya. Model rambut sekarang Korea. Kamu lebih mencintai apa sekarang? Drakor atau sinetron? Drakor. Ya. Kamu lebih cari baju yang mereka apa? Luar negeri. Ya. Artinya sebenarnya kita masih dijajah secara ekonomi. Makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh supaya kamu jangan mau dijajah. Ya. Minimal menghasilkan hasil karya yang bisa kamu jual ke bangsa lain, ke negara lain. Supaya kita tidak dijajah secara teknologi, secara ekonomi. Dalam banyak hal kita sebenarnya belum merdeka sepenuhnya, ya. Nah, kemudian dalam sisi rohani, nah, kalau dikatakan di sini harusnya kita sudah sungguh-sungguh merdeka, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ini topik-topik yang sering saya bahas ya. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, sebenarnya kita orang-orang merdeka, bukan lagi orang-orang yang dibawa tekanan. Tekanan apa? Tekanan masa lalu. Tekanan apa? Tekanan keluarga. Tekanan apa lagi? Tekanan, ya banyak tekanan-tekanan. Ya, makanya harusnya kita sudah merdeka karena Kristus sudah merdekakan kita. Jadi kalau kita masih nggak ada semangat, ya, orang yang dibawa tekanan semangat nggak? Ya. Kalau orang masih loyo-loyo nyanyinya, ya, doanya nggak semangat, sebenarnya orang yang belum merdeka. Nah, kalau bisa dibuka hatinya, ada sesuatu yang tersumbat sehingga itu menghambat, jadi tidak lancar jalannya, macet, ya. Jadi nggak merdeka. Hanya statusnya merdeka, tapi sebenarnya dia tidak merdeka. Masih ada kuasa-kuasa yang mengintimidasi dia, menguasai dia. Sehingga dia sebenarnya secara rohani
orang yang tidak merdeka. Ya. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh sudah merdeka di dalam Kristus? Atau saya masih ada kuasa-kuasa yang membuat saya tidak merdeka? Gitu kan. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saya nggak bahas lagi, ya, karena ini sudah sangat jelas ya. Kristus sudah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Berdirilah teguh dalam imanmu, apapun masalahmu, apapun tantangannya, apapun rintangannya, kamu akan menjadi orang yang merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bukan seperti anjing. Anjing itu dia sudah muntahkan, kemudian berjalan, balik lagi dia cium masih bisa, dia makan lagi. Ya, itu bukan orang merdeka. Artinya kembali lagi. Ya, sama orang yang sudah diusir setan dari dirinya, tapi karena dia tidak, ketika dia sudah dimerdekakan, dia nggak langsung membangun hubungan dengan Tuhan, dan setan melihat kembali, wah ternyata masih kosong, masih bersih. Ya, dia masuk kembali lagi, bukan sendiri, tapi dia mengajak 7, sehingga keadaan orang itu bukannya semakin baik, tapi semakin buruk. Ya, mau seperti itu. Ya, jadi kalau kita sudah merdeka, apapun tantangannya, apapun masalahnya, tatap masa depanmu. Ya. Orang merdeka tuh nggak lihat lagi ke belakang. Ya. Paling hanya kenangan. Tapi dia tidak mempengaruhi lagi hidupnya. Kalau orang sudah merdeka. Ya, sama kalau kita dijajah Belanda. Ya, kita ingat kan, kita belajar sejarah, kita pernah dijajah seperti ini, susahnya seperti ini. Ya. Mau belajar tidak bisa, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa belajar pada zaman penjajahan. Ya masa kita kembali lagi situ? Masa itu menguasai kita lagi? Tapi itu tidak menguasai hidup kita lagi, tapi kita menatap masa depan. Itu menjadi pembelajaran. Saya dulu pernah seperti ini, saya tidak mau lagi seperti itu. Saya dulu dijajah, masa saya mau dijajah lagi? Ya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau orang yang sudah merdeka, harusnya kita berdiri teguh. Pertahankan kemerdekaan itu. Ya, apalagi kita merdeka dalam hal rohani, bukan hal yang gampang diperoleh, tapi Tuhan sendiri yang mau berkorban untuk saudara dan saya. Itu. Maka kita sudah dimerdekakan. Tuhan sudah katakan sudah selesai. Nggak ada lagi. Nah, kalau masih diperbudak-perbudak dengan masa lalu, sakit hati apa segala, sebenarnya orang itu belum merdeka. Sebenarnya belum merdeka. Kalau orang nggak semangat menyanyi, nggak semangat doanya, sebenarnya dia belum merdeka. Hanya statusnya merdeka, tapi sebenarnya tidak merdeka. Ya, jadi harusnya kita berdiri teguh, jangan mau lagi, jangan mau kembali lagi. Ya, dulu saya di Dampela seperti, saya nggak mau kembali lagi seperti itu. Saya minimal meningkat lagi. Ya, itu yang orang merdeka sebenarnya. Ya, merdeka itu ada levelnya terus, mau naik level bukan turun level atau kembali ke level sebelumnya. Sama kalau kamu main game. Enak nggak kalau nggak naik-naik level? Lama-lama juga emosi di situ kan? Ya. Tapi kalau naik level terus enak kan sampai juara. Ya harus itu orang merdeka seperti itu. Ya, bukan ulang lagi. Apalagi kalau turun level. Makanya siapa yang saya panggil ke kantor, tunjukkanlah levelmu di mana. Ya. Kamu kelas 3, tunjukkan levelmu kelas 3. Kamu kelas 2, tunjukkan levelmu kelas 2. Kamu kelas 1, tunjukkan levelmu kelas 1. Kamu dikasih kepemimpinan, tunjukkanlah levelmu sebagai seorang pemimpin. Jangan sama. Ya. Kalau sama ya nggak ada perubahan. Ya. Levelmu di pemusik ya tunjukkanlah. Levelmu di pendoa tunjukkanlah. Di sisi kerohanian tunjukkanlah levelmu di situ. Orang akan tahu. Dan Tuhan akan menghargai. Ya, jadi harusnya kalau kita sudah dimerdekakan, kita berdiri teguh, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Perhambaan ya artinya budak kan.
Ya, dulu kita hamba dosa. Ya, dikuasai oleh dosa. Tapi setelah Kristus memerdekakan kita, semua tuntas, udah selesai. Makanya sebenarnya kalau kamu sudah sebulan 2 bulan di sini, harusnya semua udah tuntas. Ya, semua udah tuntas, nggak ada lagi yang disimpan-simpan. Jadi kalau masih ada, kamu orang yang tidak merdeka, yang perlu dimerdekakan lagi. Ya, kamu masih senang hidup di bawah perhambaan, ya, di bawah tekanan. Ya, nah ini tuntaskan semua supaya kamu benar-benar menjadi orang yang merdeka. Coba kita baca sama-sama di Galatia 5 ayat 13. Sudah dapat Galatia 5 ayat 13? 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau kita sering dikatakan ya mungkin kamu belajar sejarah atau TKN kan. Kalau kita belajar di situ, apa tugas kalian sebagai pelajar masa sekarang? Apa tugas kalian? Kalau tugas pejuang dulu kan memperjuangkan kemerdekaan supaya lepas dari penjajahan. Kalau tugas kita sekarang apa? Tugas kalian apa? Tugas kalian apa? Bukan. Itu bagian dari itu. Tugas kalian apa? Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Mengisi itu artinya apa? Termasuk belajar tadi, belajar sungguh-sungguh, sekolah sungguh-sungguh, ya. Tugas kita nggak usah angkat bambu runcing lagi, nggak usah angkat senjata lagi. Tapi tugas kita sekarang apa? Mengisi kemerdekaan. Ya. Mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu supaya bangsa kita maju. Ya. Semua orang kalau lepas dari penjajahan kan ingin naik toh. Ya, sama Israel keluar dari Mesir, diperbudak di Mesir. Mereka harus naik level jadi penguasa kan. Setelah zamannya Raja Daud, Salomo. Ini dari keturunan budak loh. Jadi penguasa. Ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita ini orang-orang dipanggil untuk merdeka. Ya, jangan mau terus di dalam perbudakan masa lalu. Ya. Tidak hanya dosa yang memperbudak kita, tapi masa lalu, hobi, apalagi kesenangan, apa yang sering memperbudak kita. Ya. Apakah mau di situ terus? Mau di situ terus? Ya. Jadi kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nih, kita udah dipanggil untuk merdeka. Ya. Tetapi, itu ada kata tetapi. Ken, perhatikan sini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Ya. Jangan kita udah merdeka, tapi kemerdekaan itu kita gunakan untuk apa? Untuk kehidupan dalam dosa. Jadi orang merdeka itu ada tugasnya. Seperti saya katakan, kita sudah merdeka dari penjajahan, tugas kita apa? Mengisi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Supaya jangan kita kembali dijajah. Ya, kalau kalian masa bodoh belajar asal-asalan, akhirnya nanti kamu bukan jadi merdeka. Ya, kamu tetap dijajah. Ya. Kamu harusnya jadi pemimpin tapi jadi bawahan terus. Harusnya kamu jadi penguasa, tapi kamu jadi yang dikuasai. Ya. Nah itu, artinya kamu tetap di bawah bangsa lain. Kalau kita berbicara tentang kompetisi bangsa-bangsa. Ya. Bangsa lain ambil barang kita, ambil misalnya bahan mentahnya dari kita. Kemudian mereka olah, kemudian dia jual lagi ke kita. Bentuknya panci apa segala kan. Ya, saya waktu dulu pernah ke satu daerah. Di sana banyak pisang. Kemudian mereka nggak tahu. Ya taunya mereka pisang itu hanya untuk dimakan. Kemudian ada orang yang lebih maju datang ke daerah itu. Dia
beli pisang di daerah itu, pisangnya itu bisa satu tandan itu 5.000. Satu itu satu tandan itu 5.000. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia buat keripik, buat ini. Kemudian kembali ke tempat beli pisang tadi, jual satu plastik, 1 ons 5.000. Jadi harga satu tandan itu kalau dibuat keripik mungkin bisa 50 bungkus. 50 bungkus dikali 5.000 berapa? 250. Yang tadi dia cuma beli 5.000. Siapa yang bisa punya pikiran seperti itu? Orang yang sudah merdeka. Ya kan? Tapi kalau orang yang masih di bawah penjajah, selalu baik komando terus kan. Akhirnya pikirannya, otaknya nggak pernah kreatif berpikir apa yang bisa saya hasilkan. Ya. Sama kalau orang banyak melihat anjing. Anjing itu hanya untuk jaga rumah. Ya. Tapi kalau orang yang punya pikiran, anjing itu tidak hanya jaga rumah, bisa dilatih. Kalau dia udah pintar, bisa dipakai untuk anjing pelacak misalnya. Sama monyet. Di satu sisi orang hanya melihat monyet itu, monyet. Tapi kalau orang yang merdeka, dia bisa berpikiran. Monyet itu bisa dilatih. Kemudian bisa disuruh panjat kelapa. Dia bisa membedakan mana yang muda, mana yang tua. Itu di Sumatera seperti itu. Monyet yang panjat kelapa. Ya. Kemudian diupah. Ada penghasilan dari situ. Nah, itu pikiran-pikiran orang yang sudah merdeka. Tapi orang yang masih dijajah, pikirannya terkungkung di bawah tekanan terus. Nggak bisa berpikir. Terserah kamu mau jadi orang merdeka atau mau menjadi orang yang masih dalam perbudakan. Nggak bisa berpikir karena masa lalunya terus memenuhi dalam pikirannya. Nggak bisa berpikir karena hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kan aneh kan? Misalnya kalian sudah memikirkan, gimana sih nanti anak saya ya? Gimana ya belajarnya? Gimana ya? Biayanya gimana? Nah itu belum waktunya kamu pikirkan itu. Banyak orang yang berpikir yang tidak perlu dipikirkan. Itu yang membuat kita tidak merdeka semua. Masih diperbudak pikiran-pikiran yang tidak perlu dipikirkan. Ya, mau seperti itu. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! 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 Nah, seperti Megawati ya, merdeka. Nah, jadi saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan ini, garis bawah ini. Janganlah kamu mempergunakan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita merdeka tapi jangan berbuat dosa lagi. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita sudah merdeka, kita panggil untuk melayani. Ya. Kalau orang masih diperbudak nggak bisa melayani, nggak bisa. Orang yang masih hidup di dalam perbudakan penjajahan tidak bisa melayani. Ya. Hanya orang-orang yang merdeka yang bisa melayani. Ya. Makanya waktu apa? Ya, semua dipilih. Ya. Ya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Orang merdeka seperti yang akan kalian lakukan nanti. Ya. Kalian sudah merdeka, ada benih kasih dalam diri kalian untuk berbagi es krim kepada orang. Ya. Tapi kamu pergi berbagi es krim dengan muka murung. Rasa es krimnya apa? Pahit. Yang harusnya manis jadi pahit. Kamu mau mulai pelayanan dengan pertengkaran, apa ada hasilnya? Tidak ada. Kamu pergi melayani dengan penuh beban,
beban masa lalu, beban ini. Bukannya orang yang kamu layani nanti merdeka. Semakin berat. Berat apanya? Lihat muka kita. Ya. Jadi jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Ya. Tapi pergunakanlah kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya. Pergunakanlah kesempatan itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti waktu Tuhan Yesus memerdekakan seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina. Dosamu sudah diampuni. Artinya merdeka kan? Dosamu sudah diampuni. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya lakukanlah yang baik. Lakukanlah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan. Jadi kita orang-orang yang sudah merdeka, ayo lakukanlah. Yang sering saya katakan, kamu di sini sama di kebun, sama di mana-mana sama. Harus begitu. Ya. Jangan kita bertopeng. Ya. Sekecil apapun Tuhan catat loh. Hati-hati. Ya. Makanya ketika saya ngomong, saya kembali ke diri saya. Apakah saya sudah ini? Ya, kalau tidak, ngeri juga gitu loh. Bukan kita membawa orang untuk merdeka juga, tapi kita menjadi batu sandungan bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, ini perhatikan itu baik-baik ya. Oke, jadi pergunakanlah kemerdekaan itu. Mari kita isi kemerdekaan itu. Kita sudah merdeka oleh Kristus. Mari kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menurut pandangan Tuhan itu baik. Ya, standarnya dan kembali ke firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu lakukan sebagai orang merdeka. Ya. Oke, terakhir kita baca sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 16. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Iya, kembali saya katakan tadi, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dikatakan hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Menyalahgunakan kemerdekaan itu. Harusnya kita mengisi kemerdekaan, melakukan hal-hal yang baik, tapi sebaliknya bukan itu yang kita lakukan. Ya, untuk apa dikatakan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, menutupi kejahatan. Ya, sebenarnya dia jahat, tapi dia menutupi dengan kelihatan dia berbuat baik. Ya, sama misalnya orang korupsi. Untuk menutupi korupsinya dia bagi-bagi menolong orang. Kelihatannya dia baik. Tapi apa yang dia bagi itu hasil kejahatannya yang merugikan banyak orang. Ya. Nah, kembali, jangan kita seperti itu. Tapi mari kita berangkat sebagai orang merdeka untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Selalu saya katakan kembali, saya ulang-ulang. Untuk menjadi berkat bagi orang itu enggak tunggu kita kaya dulu, enggak tunggu kita punya materi dulu. Tapi orang punya mulut, orang punya tangan, orang punya kaki, orang punya seluruh tubuh kita. Ya. Nah, kembali kita orang yang sudah merdeka, bagaimana dengan komunitas kita? Ya. Apakah masih ada masalah? Apakah masih hidup di bawah tekanan? Ya, apakah aku lebih senang bergaul dengan orang luar daripada sama orang sini? Nah, ini tanda tanya besar kan? Tanda tanya besar. Ya, ada sesuatu yang mengganjal, belum beres dan perlu dibereskan. Ya, hiduplah dalam kemerdekaan itu, pergunakanlah kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi hamba Tuhan, bukan menutupi hal-hal yang sebenarnya tidak baik, tapi kelihatan baik. Ya, itu namanya munafik. Orang merdeka itu orang bukan yang munafik. Kalau orang masih munafik itu bukan orang merdeka. Ya,
orang yang masih sebenarnya ada problem yang ditutupi seakan-akan dia baik-baik saja. Padahal sebenarnya nggak baik. Ya, hati-hati. Oke, saya kira itu yang saya sampaikan. Marilah kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka pergunakan kemerdekaan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, sekali merdeka jangan kembali lagi jadi budak. Jangan kembali lagi ke Mesir. Ya, jangan punya pikiran seperti orang-orang yang keluar dari Mesir. Apa enggak ada kuburan di Mesir? Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun? Ya, kami lebih enak di sana. Ya, tetap masa depan lebih bagus daripada masa lalu. Ya, hanya orang hari ini, hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Ya, orang yang sudah merdeka itu punya pandangan seperti hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Ya, karena dia kenapa bisa berkata walaupun hari esok itu belum dia tahu? Karena dia tahu, karena aku tahu dia pegang hari esok hidup jadi berarti sebab dia